Ah, buat saya itulah. Ya teman-teman bisa ini ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendirilah. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Maksudnya yang unfollow anaknya, terus habis itu uangnya mau dikembalikan dan lain-lain. Menurut saya nggak jelas. Ini sesuatu yang sangat nggak jelas menurut saya. Bahwa Mas Semar dan teman-teman sama sekali tidak pernah meminta sumbangan, tetapi hanya memberikan info kepada kita mau ikutan berbagi atau tidak, seperti itu teman-teman. Jadi seandainya kita tidak ingin menyumbang kegiatan Sobat Ngarit seperti di Jombang, berbagi takjil seperti itu, maka tidak ada paksaan teman-teman. Itu dari hati kita masing-masing. Jangan membuat friksi-friksi seakan-akan Sobat Ngarit itu ajang orang memanfaatkan. Kapan kita berdonasi? Kapan kita minta-minta? Sobat Ngarit kompak. Orang-orang teredukasi, orang-orang yang kompetensi, orang-orang yang dewasa. Lihat TikToknya Ustadz Imanuddin, pantaskah seperti itu? Tolong Ustadz Imanuddin ya Pak Ustadz, kalau bikin goro-goro sama saya hati-hati loh. Oke, jumpa lagi teman-teman. Papi Tom tadi malam menyampaikan sesuatu yang cukup keras teman-teman. Kita bisa saksikan ketika Papi Tom dengan jelas sekali menyebut sebuah nama dan menunjukkan apa yang sedang terjadi teman-teman. Sebenarnya semuanya itu berawal dari sebuah postingan dari Ustadz Imanuddin yang seolah-olah menyudutkan Mas Martuju dan Mas Roni. Nah, hingga akhirnya ada klarifikasi dari Mas Martuju. Tapi kemudian semakin terbuka semuanya ketika Papi Tom benar-benar terbuka teman-teman. Dengan kata-kata yang sangat tegas menurut saya, langsung pada pokok permasalahannya teman-teman. Dan kita semua terbuka teman, mata kita dibuka. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari semuanya itu? Dari sini teman awalnya, kita lihat video ini. Semar 77, bapaknya Mas Iyun. Infonya sih seperti itu. Kemarin terakhir beliau telepon saya dengan Pak Roni dan Pak Anas. Beliau menyampaikan permohonan maaf, tiba-tiba nelpon habis itu minta sumbangan. Itu keluar dari Pak Roni. Boleh diklarifikasi sama Pak Roni. Saya sebenarnya nggak mau ngangkat di sini Cah, cuman saya nggak tahu ya, saya di unfollow saya tuh di mana. Itu buat saya lucu aja. Seorang beliau setelah minta sumbangan, dan mungkin karena saya nggak bisa ngasih banyak ya, tapi saya ada bukti transfernya kok, bahwasannya saya juga ikut membantu meskipun nggak banyak. Tiba-tiba saya di unfollow, saya nggak tahu kenapa. Ya mudah-mudahan sampean sehat, mudah-mudahan apapun yang jenengan lakukan itu benar-benar hal yang terbaik. Matur mawon ya. Assalamualaikum. Seorang Mas Roni minta sumbangan nggak masuk akal. Pertama yang ada dalam pikiran saya sama dengan jenengan. Mas Roni, Mas Anas, Pak Semar, beliau adalah pengusaha-pengusaha top, orang-orang viral ya. Tapi bikin acara kurang 2 juta itu disampaikan ke saya. Dan jangan salah lagi, saya sempat minta izin atau klarifikasi kepada pendirinya Sobat Ngarit. Saya memastikan bahwasanya acara itu benar.
Dan dijawab acara itu memang benar. Dan akhirnya saya memberikan meskipun nggak banyak. Dari dua VT itulah sebenarnya teman-teman, semuanya itu berawal. Tadi Ustadz menyampaikan kalau Mas Semar dengan Mas Roni dan Anas meminta sumbangan. Teman-teman paham bedanya sumbangan, meminta sumbangan dengan meminta partisipasi. Dari penjelasan Mas Semar 7 kemarin, kita sudah paham teman-teman, mengapa Mas Semar dan Mas Roni meminta bantuan salah satunya ke Ustadz Imaduddin. Karena mereka dianggap sebagai keluarga, teman. Karena selama ini mereka selalu menyampaikan bagian dari Sobat Ngarit. Ketika kita berpartisipasi, jauhkan dari pikiran itu minta sumbangan, teman-teman. Karena apa? Kegiatan yang dilakukan itu bukan untuk kepentingan Mas Semar 7 atau Mas Roni pribadi, teman-teman. Kegiatan di Jombang itu atas nama Sobat Ngarit. Bahkan teman-teman di WSL tidak pernah menyebut itu hajatnya mereka. Tidak, teman. Padahal apa? Mereka yang bekerja keras, mereka yang menyiapkan. Mereka yang harus berkorban waktu, tenaga, tanpa dibayar. Ketika seorang ustadz menyampaikan bahwa mereka meminta sumbangan, di manakah hati kita, teman? Di mana empati kita ke sesama keluarga Sobat Ngarit? Kemudian, kalau permasalahannya hanya karena di-unfollow oleh Mas Semar 7, apakah tidak ada jalan lain selain di media sosial untuk menyampaikannya? Padahal kemarin juga sudah disampaikan, Pak Ustadz mempunyai nomor kontaknya Mas Semar. Pun enggak, cuman jadi hal yang aneh ketika habis kita temenan terus habis itu unfollow. Itu sih, menurut saya itu aja yang ganjil. Dengar baik-baik teman-teman. Mungkin di 3 hari yang lalu ya, kan udah 3 hari yang lalu nih, anak saya nih SD kelas 1 SDI Islam kelas 1. Waktu saya jemput ada tukang parkir yang pakai tato, terus tanya saya, pah itu agamanya nggak Islam ya? Terus tak bilangin, di rumah tak bilang dulu, nggak semua itu seperti itu, Dek. Ini loh, papa punya sahabat, punya saudara itu, beliau ini ustadz kan gitu. Terus tak lihatin HP ku ini, buka profilnya Ustadz Imaduddin. Nah, tak bilangin ini kan, nah ini temennya papa ini di Sobat Ngarit ini, lihat nih ngomongnya, ini dakwah. Nih lihat nih ngomongkan Islam. Gitu. Terus saya didatengin karyawan saya, ada pasien kecelakaan waktu itu, kakinya patah. Saya tinggal, anak saya di kamar nyekrol nih. Ya, nyekrol tak tinggal, nggak tahu, terus lihat YouTube. Ya tahunya tadi pagi saya kan perjalanan ke Banyuwangi nih. Itu tadi tanggapan dari Mas Semar 7. Alasan kenapa Ustadz Imaduddin ter-unfollow, teman-teman. Sekarang kita dengar tanggapan dari Ustadz Imaduddin ketika sudah tidak live lagi dengan Mas Semar 7. Buat saya itulah. Ya teman-teman bisa ini ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri lah. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Maksudnya yang unfollow anaknya, terus habis itu uangnya mau dikembalikan dan lain-lain, menurut saya nggak jelas.
Ini sesuatu yang sangat nggak jelas menurut saya. Jadi kalaupun mau dikembalikan uangnya, ya saya sih udah nggak bahas masalah uang sebenarnya ya. Kan teman-teman juga tahu tadi, saya nggak bahas masalah uangnya. Kenapa di unfollow? Justru malah uangnya mau dikembalikan. Kan lucu, gitu loh. Lucu aja sih bagi saya. Ya wes lah, saya tidak akan memperpanjang hal seperti ini. Jadi yang paham aja, itu aja. Yang paham aja. Silakan teman-teman nilai sendiri. Siapakah yang perkataannya bisa didengar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat Ngarit, mohon maaf saya menanggapi tentang komenan yang seperti ini. Dan kepada Ustadz Imanuddin mohon maaf juga sudah ikutan berbicara di sini. Karena ini sudah urusan tentang yang sangat sensitif di dalam keluarga Sobat Ngarit, dengan anggapan kalau Mas Semar itu minta sumbangan, itu sangat sensitif ya teman-teman, karena hubungannya dengan uang. Pertama yang saya jelaskan di sini bahwa Mas Semar dan teman-teman sama sekali tidak pernah meminta sumbangan, tetapi hanya memberikan info kepada kita mau ikutan berbagi atau tidak, seperti itu teman-teman. Jadi seandainya kita tidak ingin menyumbang kegiatan Sobat Ngarit seperti di Jombang, berbagi takjil seperti itu, maka tidak ada paksaan teman-teman. Itu dari hati kita masing-masing. Yang kedua, seandainya pun kita berbagi, itu bukan untuk mereka teman-teman, bukan untuk Mas Semar, bukan untuk Mas Roni, atau bukan untuk pengurus ya teman-teman. Karena semua uang itu disumbangkan. Justru kita yang ingin berbagi ini merepotkan mereka teman-teman gitu. Dan selama ini saya tidak pernah mau jika saya berbagi itu diketahui sama teman-teman semuanya. Tapi karena ini sudah disinggung atau menyangkutkan nama saya dan juga menjelekkan nama Mas Semar, bukan saya membela Mas Semar dan teman-teman, cuman anggapan ini sangat membunuh karakter ya teman-teman. Tidak semua orang itu berbuat itu dengan ikhlas. Terkadang ya ada imbal balik yang diinginkan. Makanya buat pengurus, mungkin kalau mendapat orang yang berbuat seperti itu, kita harus memberitahukannya agar ada imbal baliknya buat dia. Jadi buat teman-teman Sobat Ngarit, intinya di sini jangan pernah menghujat orang lain jika tidak tahu semua kenyataan yang terjadi. Jangan pernah menghujat orang hanya karena salah paham ataupun karena perkataan orang lain. Seperti itu teman-teman. Ayolah kita bersatu, naik tanpa menjatuhkan orang lain, tetap eksis dengan kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang lain, berbuat baik, tanpa ada ontran-ontran yang lain. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Semoga Sobat Ngarit tetap jaya. Pope, sahabat kita sesama Sobat Ngarit yang tinggal di Amerika, menjadi salah satu orang yang dihubungi oleh Mas Semar 7 dan Mas Roni.
Dan inilah tanggapan bijak dari seorang Chef Pope, teman. Ketika kita memberi, jangan mengharap sesuatu. Jangan ada pamrih. Luar biasa, teman-teman. Padahal kalau kita amati, teman-teman Sobat Ngarit yang mau singgah di roomnya Chef Pope ketika dia live sambil bekerja, sangat sedikit, teman-teman. Karena apa? Chef Pope tidak pernah mengharapkan imbal balik ketika beliau mendukung Sobat Ngarit. Ketika Chef Pope selalu memberikan gift ketika Mas Iyun live. Ketika Papi Tom ataupun siapapun teman-teman Sobat Ngarit yang lain yang live dan disupport oleh Chef Pope, dia tidak pernah mengharap imbalan, teman-teman. Ini yang luar biasa. Dan ini yang seharusnya patut untuk dicontoh. Tidak berkoar-koar, sudah membantu, sudah melakukan inilah itulah. Tetapi diam-diam mensupport. Tadi juga menyampaikan kalau misalkan Mas Martuju tidak membuka terlebih dahulu, dia pun tidak ingin berbicara, teman-teman. Luar biasa sekali. Jangan membuat friksi-friksi seakan-akan Sobat Ngarit itu ajak orang memanfaatkan. Kapan kita mendonasi? Kapan kita minta-minta? Sobat Ngarit kompak. Orang-orang teredukasi, orang-orang yang kompetensi, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang penuh kasih sayang dan tolong menolong. Ya, janganlah ya gara-gara hanya masalah sensitif kita jadi tercerai-berai. Eman perkawanan nih, jangan lihat Mas Yun, jangan lihat Tom Liwafa lah. Lihat kawan-kawan kalian, ya karena kalian sama-sama Sobat Ngarit. Lihatlah perkawanan kita. Betapa kebangganya kita menggunakan atribut Sobat Ngarit ketemu dengan orang-orang. Betapa bangganya kita bisa keluar negeri pakai Sobat Ngarit. Betapa bangganya kita. Betapa bangganya. Kita bisa mengenal orang-orang hebat dari Sobat Ngarit, berapa bangganya, ya. Jadi kalau kemudian ada friksi-friksi terkait sampai sekarang Mas Yun tutup akun, ya silahkan kita sama-sama berbenah, silahkan kita sama-sama kita memahami, ya. Apakah dengan kita menghujat-hujat Mas Roni, Mas Semar atau Mas Yun itu bagus? Saya rasa kurang bijaksana, ya. Saya rasa kurang bijaksana dan Sobat Ngarit pun juga nggak perlu menghujat yang namanya Fauzana, Mas Imanuddin, Mas Bayu Sonokeling, Pak RT. No, nggak perlu hujat-hujat mereka juga. Apapun langkah-langkah mereka yang kurang tepat, apapun itu, nggak perlu. Sobat Ngarit pesan bukan gara-gara Papi Tomli, Sobat Ngarit pesan bukan gara-gara Mas Yun, apalagi Mas Semar, apalagi Mas Roni, enggak. Sobat Ngarit besar karena kita punya visi misi yang sama. Kita orang desa, kita orang daerah, kita pengen sukses, kita pengen banyak sahabat. Ya, sekian dari saya, Arisal Tom Liwafa, yang kalau jam 10 pagi sampai jam 6 malam anggota DPR RI, yang lepas dari jam itu saya hanya orang biasa. Kita duduk sama rata, kita maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat TikToknya Ustadz Imanuddin, pantaskah seperti itu? Ini teman, tolong Ustadz Imanuddin, ya Pak Ustadz, kalau bikin goro-goro sama saya hati-hati loh. Coba lihat dulu, 3.000 mata memandang, silakan lihat gitu loh. Iya. Kenapa harus meredupkan orang lain? Kalau pengen bersinar gitu loh. Kawan-kawan Sobat Ngarit ini kan cerdas. Postingan Ustadz Imanuddin yang terbaru apa? Janganlah bersinar dengan meredupkan orang lain gitu loh. Sampai Yun tutup akun.
Ternyata kok ngene ta kualitasnya. Nah inilah teman-teman, pernyataan keras dari Papi Tom, bahkan sampai menyebut nama Ustadz Imaduddin teman. Karena apa? Kalau kita lihat dari video yang pertama tadi, ketika Ustadz Imaduddin menyebut nama Mas Semar, Mas Roni, dan Anas, di situ memang sepertinya seolah-olah Ustadz Imaduddin menyudutkan mereka bertiga dan mengambil simpati dari teman-teman Sobat Ngarit bahwa ini loh, saya sudah memberikan ini, saya sudah melakukan ini, tetapi apa yang saya dapatkan? Di unfollow. Nah, secara eksplisit itulah yang akan kita tangkap teman-teman. Ternyata itu dibaca oleh Papi Tom teman-teman. Dan Papi Tom bisa menyikapi hal itu teman. Dan langsung membuka di hadapan kita semua. Dan inilah video yang dimaksud oleh Papi Tom teman-teman. Berani tampil beda. Silakan teman-teman berasumsi masing-masing. Ini video yang dimaksud Papi Tom. Tiba-tiba muncul endorse dari HS teman-teman. Kita semua tahu HS itu siapa, HS itu apa, dan siapa yang selama ini sangat getol sekali untuk memperkenalkan HS teman-teman. Mas Bayu Sonokeling. Semua mata saya rasa bisa melihat lah teman-teman. Ketika seseorang itu kemudian mendapatkan endorse, pasti membutuhkan view, membutuhkan orang-orang yang melihat produk itu teman-teman. Setelah Pak Ustadz Imaduddin melemparkan bola ke Mas Semar 7, Mas Anas, Mas Roni, kemudian VT-VT itu dihapus yang berkaitan dengan video tadi, video yang di awal tadi teman, itu sudah dihapus. Kemudian apa? Muncul VT ini. Ya sebagai seorang pegiat media sosial, ya masuk akal ketika Papi Tom kemudian bereaksi keras. Apa yang sudah disampaikan Papi Tom itu adalah penilaian dari seorang pegiat media sosial yang paham bagaimana caranya marketing teman-teman. Karena terus terang, Papi Tom juga salah satunya besar dari media sosial teman. Dari sini kita harus bijaklah teman, bagaimana kita melakukan sesuatu di media sosial. Ketika kita ada keinginan untuk menaikkan nama kita, jangan sampailah menginjak teman-teman yang di bawah sebagai jenjang untuk naik ke atas teman-teman. Silakan teman-teman nilai sendirilah. Dan kemudian apa yang disampaikan Papi Tom sampai Mas Yun harus tutup akun. Memang kalau kita lihat, dua akun Mas Iyun sudah tidak kelihatan di TikTok lagi teman, di privasi. Apakah ini awal dari apa yang selama ini sudah disampaikan Mas Iyun, bahwa Mas Iyun ingin mundur dari media sosial? Atau Mas Yun sengaja memprivasi dua akunnya agar huru-hara itu tidak semakin besar?
Tapi apapun itu alasan Mas Yun lah teman-teman. Paling tidak dari sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Mas Yun itu merespon segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga Sobat Ngarit. Jangan pernah beranggapan bahwa Mas Yun tidak peduli dengan keluarga Sobat Ngarit. Memang jarang sekali Mas Yun beropini, Mas Yun menyampaikan pendapat berkaitan dengan teman-teman Sobat Ngarit. Tapi dengan apa yang dilakukan Mas Yun, saya rasa kita semua paham. Pasti ada sebuah kekecewaan di dalam diri Mas Yun. Kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa sekarang menjadi seperti ini? Miskomunikasi berkaitan dengan penunjukan Mas Roni sebagai ketua sudah mulai redam teman-teman. Sekarang muncul yang baru lagi. Ya, harapan saya pribadi teman-teman, apapun yang terjadi saat ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik. Kita belajar dari apa yang sudah terjadi. Pembelajaran-pembelajaran yang selama ini sudah terjadi semakin mematangkan diri kita masing-masing teman-teman. Apakah kita akan tetap stay di wadah Sobat Ngarit atau tidak? Itu saja teman. Oke, rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ambil positifnya, buang yang tidak baik teman-teman. Terima kasih banyak. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sambabatan, srek, srek, srek.